Abi tadi, saya kira reformasi itu konsensus nasional. Jadi kalau misalnya Anda menyesali lahirnya reformasi, kasihan saya kepada Golkar. Anda telah merendahkan derajat Golkar, kasihan juga itu. Jangan. Reformasi ini kalau saya kira tidak menyesali. Tapi kalimatnya begitu loh. kalimatnya begitu. Saya kasihan. Menyesali. Oleh sebab itu, karena PAN yang berkuasa, reformasi tidak bisa berjalan. Ambil contoh. Jadi bukan otonomi daerah itu baru pada pemerintahan. Jadi itu hasil reformasi. Hasil reformasi. Ya kenapa Pak Idrus? Baik, silakan Pak Idrus. Jadi masih ada kader Golkar yang anti reformasi. Padahal menikmati kan? Jadi saya kira sama sekali itu tidak benar. Jadi reformasi langsung kita sambut. Saya terus terang aja kader Golkar. Kalau tidak direformasi, saya tidak mungkin jadi ketua KNPI. Kasihan Pak. Kalau tidak. Dan itulah sebabnya kita di intern Partai Golkar itu justru mengambil prakarsa. Salah satu contoh yang kita prakarsa dalam rangka untuk perubahan sistem politik nasional. Kemarin kita sudah katakan kita resah melihat cara-cara kita di DPR misalkan atau di Republik ini. Ini setiap mau pemilu kita merevisi undang-undang partai politik. Di DPR bukan yang paling banyak anggotanya Golkar. Betul, tetapi tidak single majority. Hanya 128 itu tidak cukup untuk menang kalau seandainya voting. Itu mesti koalisi dengan fraksi-fraksi lain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa itu Golkar sebenarnya sudah punya pikiran ke depan bahwa pada gilirannya nanti jangan lagi kita seperti OKP setiap mau muktamar, kongres, munas langsung ada perubahan ADART. Golkar memberikan satu target 2014 di situ kita sudah mencapai format politik ideal sehingga pada gilanya tidak lagi kita disebut. Baik, kita berikan mungkin kita yang hadir sini setuju dan sepakat, mungkin juga pemirsa yang ada di seluruh tanah air sepakat bahwa selama lebih dari 40 tahun kader-kader Golkar memimpin bangsa ini, dan perlu kita ketahui kenyataannya bahwa kemiskinan dan pengangguran menurun, tapi dalam artian menurun ke anak cucu. Terima kasih. Pengangguran menurun ke arah. Ya baik, interupsi yang lainnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan, kalau kita bicara perubahan, tidak cukup dengan perubahan orang per orang, karena itu tidak akan habis-habisnya. Karena itu Golkar punya prinsip perubahan ke sistem yang lebih baik. Orientasi Golkar adalah perubahan sistem, bukan orang per orang. Luar biasa. Kan begini. Jadi ini kita kan semua juga tahu, dan kita ini kita orang organisasi, orang masyarakat di mana-mana kita jalan. Itu yang aneh sekarang masyarakat. Bung Idrus, kelihatannya lebih baik dulu, lebih kita kembali seperti dulu, milih Golkar lagi. Saya katakan terima kasih. Kenapa? Karena sekarang ini kepastian. Jadi memang terjadi. Ini berbalikan akal di tengah masyarakat, memori kolektif di masyarakat sudah terbentuk bahwa anti terhadap partai. Siapa yang menciptakan anti terhadap partai? Karena perbuatan yang masa lalu itulah yang dilakukan. Bukan hanya dan kan tidak punya masalah, tidak punya dosa masa lalu ya. Nah, masyarakat tidak punya dosa, dijungkir balikan logika berpikir sehat. Ini bagaimana? Mesti dilakukan pelurusan, bukan memanfaatkan kebaikan masyarakat. Kurang tepat kalau dikatakan masyarakat anti partai karena Golkar, bukan karena mungkin kecewa dengan produk-produk produk itu siapa? Karena Golkar, Pak. Produk-produknya itu siapa? Jadi saya kira tuh Mas Sarita sudah jawab sendiri. Jadi tidak perlu saya kira cukup dia. Tapi begini, yang menarik adalah bagaimana kemudian tadi penekanan perubahan itu bukan perubahan orang, tapi sistem yang menjadi lebih baik. Kemudian sudah siapkah ini kalau melihat bahwa tidak mau menetapkan capres sekarang, tapi menunggu pemilu legislatif, sudah siapkah Golkar kalau nanti kemudian ada hukum karma? Pak Yusuf Kala kan tahun 2004 maju bukan karena Golkar. Sudah siapkah kalau nanti ada hukum karma lagi, ada orang yang maju dari partai lain, tapi tidak lewat Golkar? Saya begini, jadi Golkar itu sangat konsisten pada yang namanya sistem, bukan orang. Jadi kita mengatur organisasi ini berdasarkan sistem. Itulah sebabnya kalau dikatakan tadi, wah di Golkar ini ada ria-ria kok tidak kelihatan. Bukan tidak kelihatan, karena ada sistem yang mengatur, ada manajemen yang kelihatan, mengatur. Kelihatan kok ria-riaknya. Kasat mata itu. Perasaan Bapak aja. Ria ada, tetapi dapat diselesaikan semua dengan baik. Itu yang paling pokok. Baik. Itulah namanya dinamika demokrasi. Interupsi. Kita beri kesempatan interupsi. Yang belum pernah, silakan Bapak. Terima kasih. Seandainya Golkar itu menurut mekanisme, saya lihat banyak ada kader Golkar yang mundur. Apalagi dia membuat kekuatan yang sangat seksi tadi seperti Hanura, waktu Prabowo itu saya tambah lagi Amangkubuwono. Berpikir panjang gitu dengan adanya
kemunduran Jadi saya suara kira ini. Golkar itu siap menerima orang yang pernah di PAN juga. Jadi kita sudah mencalonkan juga. Jadi saya terima kasih lah karena sudah pernah dikader di sana baru kita salurkan di sini. Itu terjadi. Jadi persoalan saudara sekalian, persoalan mutabilitas elit politik, persoalan sirkulasi elit politik itu tidak semata-mata disebabkan oleh partai itu, tetapi juga disebabkan oleh integritas dan moralitas elit yang ada. Jadi saya kira seperti itu juga harus kita pahami itu. Jadi banyak sekali juga elit-elit tetap di situ konsisten istiqomah. Ya, sebentar sekarang ke Jadi Bang saya kira Isyuni. itu yang juga harus kita pahami. Ya. Saya kira kita tidak juga PAN juga tidak akan mengklaim, tapi PAN selalu melakukan berbuat bersama rakyat, menjalankan amanat untuk sejahterakan rakyat. Itu kita lakukan. Misalnya contoh gini, ambil contoh ini. Ketika soal impor beras, kita yang duluan maju. Dan saya katakan di mana-mana. Dan saya bilang, Wijanarko, Anda mantan kader Golkar, masuk ke PDI, balik lagi ke Golkar, Anda dipenjarakan ini. Nah, itu saya sampaikan di fraksi. Nah, ini soal impor beras. Jadi artinya, kita betul-betul afirmatif, berbuat kepada rakyat, berpihak kepada rakyat. Begitu juga soal nelayan. Kita lakukan itu semua. Oleh sebab itu, kita tidak ingin juga seperti yang saya kemukakan, bahwa sapi dan kambing punya susu, Nestle punya nama. Tidak, sama-sama lah, susu kambing, susu sapi. Jangan kita jadi susu kuda. Nah, ini juga hanya bisa begitu. Saya kira ini yang penting buat kita semua. Saya kira ini yang saya katakan, ini kan PAN dengan Golkar sama-sama pendukung pemerintah. Ya. Dan oleh karena itu Golkar konsisten bahwa yang menjadi kebijakan pemerintah kita konsisten mendukungnya. Kita ini belajar dan pernah berorganisasi. Ya, ini saya kira ini dan ini yang paling prinsip bagi Partai Golkar, bahwa keberanian mengambil kebijakan, keberanian menetapkan mendukung pemerintah, maka Golkar juga berani menerima resiko apapun yang muncul dari Ini sikap ajakan koalisi itu kan. Dan PAN tidak melakukan politik pembiaran. Mengkritik kebijakan adalah bukan politik pembiaran. Justru kalau sikap Golkar melakukan pembiaran, ini kita khawatir ke depan negara ini, bangsa ini. Dan PAN mengambil sikap politik pembiaran itulah yang dihindari. Begini. Kita berikan Ya. kesempatan pernyataan penutup. Silakan pernyataan penutup Jadi dari Anda, yang Bang pertama adalah saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar betul bahwa apa yang terjadi di kita ada iklan-iklan politik. Jangan terlalu cepat percaya iklan politik itu. Termasuk yang perbaikan Golkar. Tapi lihatlah pada fakta yang ada, lihatlah pada kenyataan yang ada, karena Golkar sadar betul hari ini rakyat butuh kenyataan, bukan pernyataan. Itu aja. Baik, Jadi silakan. siapapun yang Anda pilih. Silakan closing statement, Pak Ijo. PAN tidak akan melakukan pembiaran politik terhadap bangsa ini. Apapun kebijakan negara, pemerintah, tetap kita kritisi, yang memberikan solusi setiap saat. Dan itulah sikap PAN. Jadi kita tidak akan melakukan politik pembiaran. Ini penting buat kita semua, agar didengarkan oleh rakyat Indonesia. Dan PAN selalu memberikan tawaran-tawaran yang solutif, bukan tawaran-tawaran yang destruktif. Ini yang juga kita lakukan. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan marilah sama-sama kita nikmati reformasi ini. Baik. Dan Golkar sudah menikmati reformasi itu semua. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu kecerdikan Golkar dan kepintaran Golkar. Luar biasa Golkar. Ya, luar biasa, Pak Ijo. Luar biasa. Yang benar. Ya, pemirsa, memang itulah dinamika dalam partai politik yang kemudian akan semakin hangat, semakin memanas menjelang pemilu legislatif yang kemudian tentu akan melahirkan calon-calon presiden. Ya, yang pasti apapun partai yang Anda pilih, pastikan Anda telah memilih calon pemimpin yang memang layak memimpin bangsa. Pastikan teliti sebelum mencontreng. Jangan sampai Anda salah pilih dan menyesal keputusan yang akan mempengaruhi bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Saya Tina Talisa. Ya, saya Rama Sarita. Selamat malam.